Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, selamat pagi teman-teman, selamat pagi Bapak Dokter Muhammad Nasih. Uh, seperti biasa, perkenalkan, nama saya Fahmi Jamjani Arif, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islam, doktrin dan peradaban. Materi ini untuk memenuhi tugas kuliah Al-Islam 3 yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Nasih. Sebelum memulai materi ini, seperti biasa kita akan membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tentang Islam, doktrin dan peradaban. Perspektif tentang peradaban itu adalah peradaban berasal dari bahasa Arab yang berarti sopan, sopan santun atau tata rama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Namun karena baik buruk dalam masyarakat itu subjektif, sejak kedatangan Islam, baik dan buruk dikonstruksi berdasarkan benar ataupun hak, ataupun salah atau batil berdasarkan ketentuan ataupun ketetapan kitab Allah. Dalam konteks ini dasarnya adalah ajaran agama Islam. Dengan kata lain, peradaban adalah segala upaya umat manusia untuk tidak hanya menjalankan ketetapan Allah, tetapi melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, dengan lebih mudah dan nuansa yang lebih indah. Namun, dalam penggunaan selanjutnya, seringkali istilah peradaban digunakan secara bebas, tanpa kaitan dengan Islam sama sekali. Ini sering sekali dipandangkan dengan kata civilization dalam bahasa Inggris, yang merupakan bentuk tetap karena merupakan tahap tinggi budaya yang dalam aspek bebas yang dalam banyak aspek bebas nilai. Ibnu Khaldun memberikan perspektif tentang peradaban ini secara komprehensif. Menurutnya, suatu peradaban akan terwujud apabila memenuhi 3 hal dasar, yaitu kemampuan berpikir untuk menghasilkan sains dan teknologi, dan kemampuan untuk membangun organisasi dalam bentuk kekuatan politik dan militer, dan kesanggupan berjuang untuk hidup. Pandangan yang sejalan dengan itu dikatakan oleh Spengler. Menurutnya, peradaban adalah sesuatu yang it has been ataupun sudah selesai, sedangkan kebudayaan sesuatu yang menjadi. Dengan kata lain, peradaban merupakan kebudayaan yang mengalami perkembangan sampai taraf tinggi dan kompleks. Karena itulah pembahasan tentang peradaban harus didasari dengan konsep kebudayaan. Menurut Toynbee, kebudayaan muncul karena adanya jawaban atas tantangan, dan itu diberikan oleh minoritas yang kuat. Toynbee juga memberikan catatan bahwa kebudayaan yang sudah dibangun bisa saja mengalami kemerosotan, sebelumnya mengalami kehancuran, dan kemudian menjadi lenyap. Biasanya muncul usaha-usaha pencegahan oleh para pemilik jiwa yang besar yang bertindak sebagai meise. Pandangan ini juga sangat menarik karena yang diajukan oleh Mesiah adalah
penegakan gagasan-gagasan Tuhan. Dan tentu saja yang harus dilakukan adalah mengetahui ide-ide Allah dalam kitab sucinya. Walaupun Toynbee menyebut ini dalam konteks Protestan, tetapi sesungguhnya kerangka berpikir ini menjadi sangat relevan bagi umat Muslim. Sebab umat Islam sebagai pemilik kitab suci yang asli belum mengalami perubahan sedikit pun yang akan melakukannya, karena itulah diperlukan para filsuf atau ilmuwan yang memiliki tradisi empiris didasarkan secara gagasan-gagasan religius dalam kitab-kitab suci yang asli. Samuel Huntington juga berpendapat berbagai peradaban yang berbeda itu biasa menyebabkan konflik. Ada 7 ataupun ada 8 peradaban yang menurutnya, yaitu peradaban Barat, Konfusius, Jepang, Islam, dengan Hindu, Slavia, Ortodok, Amerika Latin, dan Afrika. Pendapat Samuel Huntington ini mirip dengan yang dikatakan oleh Toynbee tentang 26 peradaban dalam sejarah dunia. Dalam jumlah peradaban, 16 telah musnah, 3 lebur, sementara itu 7 lainnya masih bertahan. Ketujuh peradaban itu kemudian dikombinasikan menjadi 5, yaitu Barat, Kristen, Ortodoks, termasuk Eropa Tenggara, Islam, Hindu, dan Timur jauh di dalamnya Cina, Jepang, dan Korea. Dalam konteks ini peradaban harus dipilari sains dan teknologi, ataupun Said Ophusen An-Nasir memiliki pandangan yang cocok yang digabungkan dalam perspektif peradaban tersebut. Ia menyebut bahwa ilmu pengetahuan dengan ilmu sakral untuk menunjukkan bahwa aspek kearifan ternyata jauh lebih penting daripada aspek teknologi yang sampai saat ini masih mencari utama ilmu pengetahuan modern. Karena itu, untuk membangun peradaban yang Islam diperlukan upaya reintegrasi sains dan teknologi dalam Islam. Peradaban Islam untuk dunia itu ada beberapa peradaban yang baik digunakan dengan menggunakan ide-ide Allah. Sebab Allah lah yang mengetahui apa yang baik bagi umat manusia dan seluruh alam semesta. Peradaban dunia akan cocok bagi kehidupan manusia apabila dalam aspek teologis menjadikannya hanya Allah sebagai satu-satunya Tuhan ataupun tauhid, hubungan yang harmonis antara sinergis antara sesama umat manusia ataupun ta'awun, dan kepemimpinan politik yang adil ataupun al-adl. Rasulullah juga telah memberikan teladan bagi seluruh aspek-aspek kehidupan secara konsentrate ataupun secara real di dalam melalui dengan jalan kultural dan disempurnakan dengan jalan struktural. Periode Mekkah, periode dakwah kultural, sedangkan Madinah merupakan periode dakwah yang dilakukan secara kultural dan secara sekaligus. Madinah sering dikaitkan dengan kota ataupun suatu negara secara harfiah. Sungguhnya berasal dari kata da'na yadinu dayen wa madinatan, yang berarti untuk menjalankan kontrak ataupun komitmen atau agama. Dalam definisi ini, tinggi rendah peradaban sesungguhnya diukur dari transformasi agama yang terjadi. Untuk lebih memudahkan pelaksanaan ajaran agama diperlukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ini merupakan konsekuensi dan eksenitas manusia yang dikaruniai oleh Allah untuk kemampuan untuk menangkap tanda-tanda kemampuan daya cipta.
ini merupakan indikator ataupun kasat mata peradaban. Namun, sebagaimana dikatakan oleh Nasr, ia harus tetap berada pada gagasan Tuhan yang sakral. Berdasarkan perspektif itu, peradaban Islam menjadi peradaban tertinggi sebab ia bersifat multidimensi ataupun tidak hanya terbatas pada aspek fisik, tapi juga spiritual. Dalam kerangka tersebut, agama dan sains tek bagaikan pondasi dan bangunan yang di atasnya keduanya harus terhubung dengan baik sehingga menjadi satu kesatuan bangsa yang kokoh dan juga indah. Untuk itu, harus ada keseriusan untuk hijrah dari secara pandang sekuler. Cara pandangan sekuler ini harus dipandang dengan cacat pikiran yang menghasilkan kegagalan. Namun, ketiganya ini harus diperjuangkan, ataupun perjuangan itu tidak mungkin terjadi apabila umat Islam tidak menguasai ekonomi dan juga politik. Bahkan peradaban paling awal yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, sebagaimana disebutkan awal, dibangun juga menggunakan kekuasaan politik. Untuk mewujudkan pembangunan dan peradaban di dunia Islam, pada dasarnya terdapat tantangan dan peluang. Tantangan yang harus dihadapi adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentang peradaban Barat. Peradaban ini tampak begitu kuat dan berjaya dengan banyaknya temuan-temuan ilmiah. Cina belakangan ini ia berhasil melakukan akselerasi di bidang ekonomi dan lebih menonjol lain di bidang teknologi. Bahkan mampu menciptakan massal sehingga tidak harus merengsek untuk menguasai pasar dunia. Dan yang kedua, mayoritas pusat keilmuan, bahkan yang dikenal juga dengan sebagai aktivitas pergerakan yang tidak memiliki akses yang cukup kepada Al-Quran dan hadis, karena tidak memiliki kemampuan bahasa Arab yang cukup. Adapun yang keempat, kompleks rendah diri di kalangan umat Islam, termasuk di kalangan cendekiawannya, mohon maaf ya. Sesungguhnya ini merupakan implikasi saja ataupun dari pandangan bahwa secara kasat mata ataupun secara apa sih namanya? Sorry. Dari kasat mata Barat, Cina juga lebih jauh lebih maju, itulah. Adapun 5, kesadaran tentang politik umat Islam masih sangat lemah. Ini juga akibatnya kuatnya paradigma Barat modern bahwa agama harus dipisahkan dari negara. Padahal peradaban Islam akan lebih mudah dibangun apabila negara berperan, dan untuk itu diperlukan cendekiawan Muslim di dalamnya. Posisi-posisi kunci untuk penentuan kebijakan politik kenegaraan yang bertugas untuk melakukan transformasi agama ke dalamnya, utamanya dalam objektivitas, sedangkan peluang untuk mewujudkan peradaban Islam sesungguhnya tetap terbuka karena ada beberapa faktor di antaranya. Pertama, untuk membangun diperlukan sejumlah kelompok kecil yang kreatif. Jika di kalangan cendekiawan Muslim terdapat di antaranya yang secara konsisten memperjuangkan gagasan dan pembangunan peradaban dunia yang Islami, maka momentum peluang itu akan didapatkan. Kedua, secara logis. Masuk dalam logis ini disebabkan peradaban lain tidak bersumber dari kebenaran ilahiyah, maka akan ada di dalamnya terdapat kontradiksi yang menyebabkan mengalami krisis lalu ditinggalkan. Ketiga, umat Islam memiliki kitab suci yang terjamin keasliannya. Al-Quran ini sangat terjamin keasliannya, sedangkan di dalamnya terdapat inspirasi yang besar yang apabila digali oleh orang-orang yang memiliki kesadaran besar, maka peluang untuk menghasilkan gagasan-gagasan dan kerja besar juga selalu terbuka. Jika melakukan riset lanjutan dengan biaya yang besar, umat Islam sesungguhnya
tinggal menjalankan saja apa yang dikaitkan oleh Al-Quran dan Sunnah, tentu saja dengan basis dan interpretasi yang akurat dan keduanya. Baik, cukup sekian penjelasan tentang Islam, doktrin dan peradaban. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.